segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan. Shalom. Seberapa banyak dari kita yang rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Boleh lambaikan tangan, berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mari saya ajak untuk saudara, Bapak Ibu semua, untuk kita satu dalam doa. Haleluya ya Bapa. Selamat pagi ya Bapa. Kembali kami hadir menghadap tahta-Mu ya Bapa. Kami membawa sebuah kerinduan untuk kami dapat menyenangkan Engkau. Kami dapat berkumpul, beribadah bersama-sama, menyenangkan Engkau, melayani Engkau ya Bapa. Ya Bapa, mari Engkau layakan, kuduskan kami, agar apa yang kami buat hari ini ya Bapa itu menyenangkan hati-Mu. Oh, curahkan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu mengerjakan ya Bapa firman-Mu di dalam setiap hati kami, agar kami juga dapat beroleh buah ya Bapa yang indah, yang enak ya Bapa di hadapan Engkau. Oh, ini kerinduan kami ya Bapa. Haleluya Tuhan. Kerinduanku berada dekat-Mu Tuhan.
Kebaktian pagi ini kami adakan dalam nama Allah Tritunggal, di mana firman kami akan mengabarkan apakah fungsi Roh Kudus itu. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu ini, supaya jemaat yang hadir dimanapun mereka berada bisa mengubah hidupnya sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Salam saudara semua, baik dimanapun saudara berada, dengarkanlah firman Tuhan. Mari kita baca Yohanes 14:15. Yohanes 14:15. Firman Tuhan begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita harus mengasihi Tuhan lebih dari harta, mertua, anak cucu kami. Kami mengutamakan Tuhan. Sebab hukum pertama, kasihlah Tuhan sepenuh hatimu, jiwa, ragamu, dan kasihlah orang lain seperti dirimu sendiri. Artinya selama kita hidup, kita itu menyintai Tuhan. Sampai kapan menyintai Tuhan? Sampai aku mati. Sebab apa? Yesus adalah mempelai laki-lakiku. Dialah yang memberi hidup kepadaku. Karena itu, dimanapun kami berada, kami siap menaati perintah Tuhan untuk mengabarkan Injil-Mu. Terus ayat berikutnya, 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia minta seorang penolong untuk menyertai kita selama-lamanya. Sampai kita mati pun Tuhan akan menyertainya. Siapakah penolong itu? Ayat berikutnya 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Artinya Roh Kudus itu akan tinggal di dalam hati kita, sehingga hidup kita itu merupakan bait Roh Suci. Jadi ada rumah Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Tujuannya apa? Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, ini kata-kata Tuhan Yesus sebelum Dia meninggal sudah memberi rencana Tuhan, memberi Roh Kudus. Jadi orang Kristen tidak perlu takut ya, karena Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Dalam COVID-19 tahun 2020, banyak orang mencari pekerjaan sulit, pekerjaan ditutup. Tapi bagi kami, apakah ada mengalami kesulitan? Kalau Tuhan tidak akan meninggalkan aku selama-lamanya. Asal aku menakati perintah Tuhan, kamu harus bekerja, dapat uang. Yang utama untuk apa? Untuk mengabarkan Injil. Lah, ini yang harus kita renungkan. Kalau kita sudah mengerti ini, mari kita baca fungsi Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ingat, kita orang percaya itu ditegur oleh Roh Kudus akan dosa. Kita harus menguduskan diri. Dalam segala pekerjaan Tuhan datang untuk memberi kelimpahan. Tapi dirimu
sudah hidup dalam kebenaran atau tidak? Kalau hidup kita dalam kebenaran yang utama untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti mencukupinya. Sekarang Yohanes 14:26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus sudah mengatakan, aku ada jalan kebenaran dan hidup. Karena itu penghibur mengingatkan kamu supaya kita semua mengenal Yesus. Siapakah Yesus itu? Matius mengatakan Yesus adalah raja di atas segala raja. Markus mengatakan Yesus adalah hamba yang taat pada Tuhan. Walaupun dia Allah tidak menyamakan dirinya dengan Allah, ia taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Lukas mengatakan apa? Aku adalah anak manusia sejati. Sebagai anak manusia, aku pasti mati. Tapi matiku adalah untuk mengganti orang berdosa. Jadi Yesus sebagai anak manusia, satu-satunya anak manusia yang tidak punya dosa. Dan ia hidup kudus. Yohanes mengatakan apa? Akulah Yesus yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Jadi aku adalah Yesus. Terus Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi kalau kamu menerima Roh Kudus sudah hidup dalam kebenaran, kamu harus menjadi saksi Kristus. Harus mengabarkan Injil Kristus. Kristus telah memikul dosa kita disalib di dalam tubuhnya sendiri. Kita dulu yang hidup berdosa, sekarang dibenarkan. Karena itu dengan darah Kristus kamu dihidupkan kembali. Bahkan penyakitmu diberi kesempatan sembuh, tetap untuk memberitakan Injil Kristus. Sekarang pemberitaan Injil itu di manakah? Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, Rasul Paulus adalah orang kudus. Semua orang percaya orang kudus. Ia dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ayat 2. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab suci. Jadi kalau Injil itu sudah diadakan dengan perantaraan nabi-nabi, jadi dalam perjanjian lama. Jadi dalam perjanjian lama itu sudah ada berita penginjilan. Ya, renungkan ya, sudah ada berita penginjilan. Terus ayat 3. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Maria adalah keturunan Daud yang akan melahirkan Yesus untuk menghapus dosa manusia. Sekarang kita melihat dalam perjanjian lama. Kapankah Injil itu diberitakan? Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan merumitkan tumitnya. Inilah Injil pertama
yang mengadakan adalah Tuhan, yaitu Yesus yang nampak sebentar, itulah yang memberita Injil. Itulah yang disebut teofani. Tuhan yang nampak sementara sudah memberitakan Injil. Jadi keturunan perempuan ini adalah keturunan Hawa. Akhirnya datang Yesus yang akan meremukkan ular melalui kematiannya di salib. Ini direnungkan betul-betul ya, supaya saudara mengerti bahwa nama Yesus itu banyak sekali dalam perjanjian lama. Sekarang Yosua 5 ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya, dilihatlah seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jadi ini adalah malaikat Tuhan membawa pedang menampakkan diri pada Yosua. Terus ayat berikutnya, ayat 14. Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan." Panglima bala tentara Tuhan. Jadi Yesus disebut panglima bala tentara Tuhan. Itulah nama Yesus dalam perjanjian lama. Sekarang aku datang, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambamu ini?" Sesudah tahu dia bala tentara surga, Yosua tanya, "Apakah yang harus kami lakukan?" Ayat berikutnya. Dan panglima bala tentara Tuhan, yaitu Yesus, berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Sehingga doa melepas kasutnya dan menyembah Yesus. Lalu apa yang diperintahkan Yosua? Majulah, hancurkan kota Yeriko, sebab kota Yeriko menjadi penghalang untuk masuk tanah perjanjian. Mengapa Yosua dipakai? Karena Musa dan Harun sudah mati. Akhirnya Tuhan memerintahkan Yosua, kelilingilah 2 kali kota Yeriko setiap hari, sampai hari ke-6 12 kali dikelilingi. Pada hari yang ke-7, hari kudus bagi orang percaya, kelilingi 1 kali. Sudah dikelilingi 1 kali, terompet dibunyi tat-tat-tat-tat. Dengan sorak rame tembok ambruk, dia menyerbu ke dalam, semua orang Yeriko dibunuh. Lah disinilah kesalahan orang Yahudi. Terpujilah Yosua, dia yang menyelamatkan kami sehingga kami bisa masuk tanah perjanjian. Lah ini Yosua disebut keselamatan untuk masuk tanah perjanjian. Padahal hancurnya tembok Yeriko adalah Tuhan sendiri yang menghancurkan, sehingga ada kemenangan. Ya, jadi Yesus malaikat Tuhan, panglima bala tentara surga. Itu sebutan Yesus dalam perjanjian lama. Terus Yesaya 48 ayat 12. Dengarkanlah aku, hei Yakub, dan engkau Israel, yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Jadi dalam perjanjian lama, Yesus juga disebut Yahweh. Padahal orang Yahudi menyebut Yahweh itu tidak berani.
tidak berani karena takut. Tapi Yesus menyatakan, aku adalah Tuhan yang disebut Theophany. Aku adalah malaikat Tuhan, kepala pasukan bala tentara surga. Aku adalah Yahweh. Itulah sebutan Yesus dalam perjanjian lama. Nah, sekarang sesudah nabi-nabi semua dibunuh, dari Habel sampai Sakaria, dibunuh di padang belantara Habel, dibunuh di pelataran bait suci oleh raja dan nabi-nabinya Baal. Sejak itu selama 500 tahun Yesus tidak mengutus nabi lagi. Tidak ada nabi lagi yang ditunjuk. Ini ingat ya, tidak ada nabi lagi sesudah Sakaria dibunuh. Akhirnya 500 tahun kemudian Yesus memakai malaikat. Ia menemui Sakaria yang sedang melayani Tuhan di ruang maha suci. Malaikat bertemu Sakaria. Jangan takut Sakaria, doamu akan dikabulkan Tuhan. Kamu akan mempunyai seorang anak laki-laki, namakan Yesus. Dialah yang akan meluruskan jalan Tuhan. Jadi sudah ada nabi, Yesus memakai malaikat. Demikian juga 6 bulan kemudian malaikat menemui Maria di Nazaret. Berbahagialah kamu Maria, kamu akan mengandung sedikit. Ia menemui Maria, mengatakan apa? Berbahagialah kamu Maria, kamu akan mengandung seorang anak laki-laki dari Roh Allah. Namakan dia Yesus. Dialah yang akan menghapus dosa dunia. Sudah Yesus lahir, malaikat Gabriel menemui para gembala di padang rumput. Berbahagialah kamu para gembala, sebab hari ini telah lahir seorang anak Allah yang dinamakan Yesus di palungan di kandang domba. Akhirnya domba-domba mencari dia, temu ia menyembah Yesus. Ingat, bukan menyembah Maria ya, menyembah Yesus. Sudah itu dia bersuka cita. 1,5 tahun kemudian orang Majus dari timur melihat bintang Tuhan atau bintang timur itu adalah Yesus sendiri. Ia berada di atas bayi Yesus. Dia tidak ikut bergerak, semua bintang bergerak dari timur ke barat, dia tetap aja. Sesudah fajar menyingsing baru hilang. Orang Majus itu punya pikiran yang hebat ya, ahli perbintangan, baik dokter, semua ahli-ahli. Bahwa ada raja yang lahir. Raja ini pasti raja di atas segala raja. Lihat bintangnya. Lalu dia mencari, sesudah ketemu, ia memberi persembahan emas, perak, emur yang banyak sekali. Dia penuh sukacita. Dia mau menyembah Yesus yang lahir di kandang, walaupun tidak di kerajaan. Tapi dia percaya inilah raja di atas segala raja, raja kekal selamanya. Waktu tidur ia diberitahu oleh malaikat dalam mimpi. Janganlah kamu kembali kepada Herodes, pergilah ke jalan lain. Lah, hebatnya orang Majus itu apa? Ia taat pada perintah Tuhan. Jadi Yesus sudah tidak memakai nabi, tetapi memakai malaikat. Ini yang harus saudara renungkan. Demikian juga waktu Yesus dibaptis, ia ada Roh Kudus turun di atasnya. Yesus ada Roh Kudus dan ada suara Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku benar. Yesus, Yohanes 10 ayat 30 mengatakan apa? Aku dan Bapa adalah satu. Jadi dalam diri Kristus
ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Inilah yang disebut Allah Tritunggal. Akhirnya dalam pelayanannya Yohanes berani negur raja. Hei raja, kamu ngambil istri saudaramu, itu tidak layak bagi seorang pemimpin. Herodes tidak berani melawan karena banyak orang mengikut dia. Akhirnya suatu ketika Yesus ditangkap, dipotong kepalanya. Sebab Yohanes adalah nabi yang paling penuh Roh Kudus. Jadi semua nabi binasa. Tinggal Yesus sendiri. Yesus datang ke dunia memberitahu murid-muridnya, kamu nanti harus memberitakan Injil. Injil ya karyaku. Saya mati di kayu salib untuk menebus dosamu. Mati hari ketiga, dikubur hari ketiga, bangkit untuk menyiapkan kamu tempat di surga. Itu sudah diberitakan Yesus sebelum Yesus mati. Bahkan waktu Yesus mati, ia memberikan perintah kepada Petrus. Petrus, apakah kamu mengasihi aku lebih dari perahumu, dari ikanmu, dari hartamu? Tidak Tuhan, aku mengasihi kamu selama-lamanya. Sebab hanya kamulah yang bisa menyelamatkan jiwaku. Itulah yang disebutkan saya cinta Yesus selama-lamanya. Lah, sebelum Yesus naik ke surga, ia merintahkan murid-muridnya, jangan kamu pergi dari kota, karena nanti pada perayaan Pantikosta semua orang datang ke Betlehem, datang ke Yerusalem untuk merayakan hasil panen, yaitu hari Pantikosta. Sesudah 50 hari, semua orang masuk ke bait Allah. Ternyata ada suara yang menggetarkan, menakutkan, dan ada kilat api yang terbang ke sana kemari. Semua kilat api datang kepada kepala murid-muridnya. Itulah yang disebutkan seorang penolong atau Roh Kudus. Sesudah diam, langsung muridnya berani berkhotbah. Percayalah bahwa kami dapat Roh Kudus supaya memberitahu kamu bahwa Yesus yang kamu bunuh, mati hari ketiga, bangkit untuk menyediakan tempat di surga. Renungkanlah firman yang kami sampaikan hari ini. Orang-orang 50 hari sebelumnya ikut menyalibkan Yesus. Salibkan dia, salibkan dia. Sehingga waktu Yesus mati, tugasnya sudah selesai, ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Langsung mati. Selesai tugasnya untuk memikul dosa maut, yaitu dari Taman Getsemani, Yesus dincel-ncel, dibelenggu, ditempeleng, diludahi, dimahkotai duri, disalib. Itulah hukuman neraka. Saudara harus mikir ya, hukuman neraka begitu hebatnya. Itu dipikul oleh Yesus semua. Karena itu Yesus memerintahkan murid-muridnya, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan diberi kuasa untuk mengabarkan pengorbananku mulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung dunia. Dan orang-orang yang merasa ikut menyiksa Yesus, ikut menyalibkan Yesus, dia menyesal betul. Dia itu merasa dosanya. Lalu bertanya pada Pak Petrus, Pak Petrus, apakah yang harus kami berbuat? Bertobatlah, kamu akan dibaptis dalam nama Yesus dan kamu akan menerima Roh Kudus. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu turunnya Roh Kudus, 3.000 orang bertobat. 3.000 orang bertobat, makin banyak, sehingga terjadi apa? Persekutuan orang kudus dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai penjuru,
dan di atas dasar nabi-nabi dan rasul-rasul. Nah itu. Gereja itu tidak akan bisa hancur. Tapi ingat, gedung gereja bisa hancur. Tapi persekutuan orang kudus dengan Tuhan tidak bisa hancur. Sebab Yesus adalah kepala persekutuan atau kepala gereja. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Jadi orang percaya itu harus menjadi anggota tubuh Kristus. Saat ini pemeluk Kristen adalah yang terbesar di seluruh dunia. Paling banyak. Lalu banyak orang bangga, orang Kristen paling banyak. Tapi Yesus pernah berkata apa? Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Siapakah sedikit? Yaitu orang yang mau menyerahkan hartanya untuk meluaskan pekabaran Injil, dan kami adalah anggota tubuh Kristus. Banyak orang ikut gereja, punya karunia masing-masing. Tapi apakah sudah kamu lakukan? Kehendak Tuhan adalah untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ingat, setiap orang percaya punya karunia masing-masing. Ada yang tangan, ada yang mata, hidung, mulut, kaki. Karunia ini kalau kita gunakan dalam keadaan COVID-19, orang menyatakan usaha banyak yang jatuh, ekonomi murat-marit. Tapi Tuhan mengatakan apa? Ingat, aku akan menyertai kamu. Segala pengerjaanmu dengan karunia masing-masing, kalau kamu kerjakan, kamu pasti dapat uang. Dan yang utama untuk meluaskan pekabaran Injil. Nah, ini kita orang percaya jangan putus asa. Banyak orang percaya putus asa karena apa? Tidak mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ingat, Abraham disebut bapak beriman. Ia suruh meninggalkan harta kekayaannya, menurut Yesus akan diberi tanah perjanjian, dia sendiri belum tahu. Sudah dia punya tanah Kanaan, ia tidak mau diberi raja, tapi tak beli aja, sehingga betul-betul jadi milikku. Dalam hidup di tanah Kanaan, Abraham juga mengalami kelaparan, akhirnya mengungsi ke Mesir. Itulah bapak beriman. Kami sekarang beriman kalau sekarang mengalami kesulitan pekerjaan, kuatkanlah, teguhkanlah imanmu, sebab Yesus pernah berkata apa? Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Lah ini, tidak seperti dunia yang diberikan. Bahkan Yesus mengatakan apa? Kamu di dunia dibenci oleh dunia, sebab mereka tidak mengenal aku maupun Bapa. Jangan takut, kuatkanlah imanmu, sebab aku telah mengalahkan dunia. Nah, ini yang harus saudara renungkan ya, supaya saudara tahu bagaimana enaknya, indahnya ikut Tuhan Yesus. Kita dipimpin Roh Kudus supaya kami hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Waktu Pontius Pilatus berkata kepada Yesus waktu ditangkap, ia berkata, apakah kamu raja? Jawab Yesus, apa yang kamu katakan benar. Di manakah kerajaanmu? Kalau kerajaanku dari dunia, orang yang menangkapnya pun akan dilawan. Tapi kerajaanku adalah kerajaan kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran mesti mengaku aku adalah raja kekal. Pontius Pilatus berkata, apakah kebenaran? Habis itu dia terus tidak memikirkan soal kebenaran. Karena itu Pontius Pilatus ditegur oleh istrinya. Jangan kamu mengapa-ngapakan orang benar ini. Dalam dia aku mimpi rasanya tersiksa. Sebab dia adalah satu-satunya manusia yang tidak punya dosa. Renungkan,
apa yang dimaksudkan dengan Roh Kudus yang memimpin kamu. Ya terus terang aja ya, kamu kalau ada Roh Kudusmu, kamu kalau menipu itu terasa tidak ada teguran, pasti terasa. Kami menemukan barang orang ini jalan tengah jalan enak, puji Tuhan, aku menemu HP, aku menemu buntalan, uangnya 100 juta. Waduh, ini Tuhan memberi berkat kepadaku. Itulah yang dinamakan jalan tengah cari enaknya sendiri. Kami nemu uang atau menemu HP, harus kita umumkan siapakah yang kehilangan uang sebanyak ini, ada di tempat saya alamatnya ini maupun HP. Itulah sebab kami hidup bisa kaya bukan usaha kami, tapi semua adalah pemberian Allah. Ini yang harus kita renungkan. Jangan apa-apa enak jalan tengah, nemu uang, orangnya mesti mencari uangnya hilang. Tapi kamu mengatakan, inilah berkat Tuhan diberikan kepada saya. Tuhan itu sungguh kasih. Nah ini yang banyak menyebabkan orang ikut Tuhan, doanya apa? Doanya selalu minta usahanya diberkati, anaknya lulus jadi dokter, insinyur, dan lain-lainnya. Selalu minta yang enak. Itu adalah doa yang salah. Untuk apa? Kepentingan dagingnya sendiri. Karena itu orang percaya harus menyalibkan daging, hidup dalam kebenaran firman. Jadi kalau doa, Tuhan, anakku mau sekolah dokter, Tuhan berkati, kalau nanti dia jadi dokter, biarlah hasilnya berkatnya untuk meluaskan kerajaan-Mu. Itulah yang dinamakan ibadah yang sejati. Ingat Yesus berani mengatakan, berani bertanggung jawab. Ia adalah Yesus yang spiritual, berani omong, berani bertanggung jawab. Tapi sekarang ini banyak orang datang ke gereja, ingin mendengarkan firman Tuhan, memberi puluhan, langsung pulang. Jadi ikut gereja hanya rutinitas. Kalau gitu yang benar apa? Yang benar kamu ikut gereja, mendengar firman Kristus, kamu simpan hati dan kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu artinya kami mengutamakan Tuhan lebih dari hartaku. Kalau kamu doa begitu dengan iman yang sungguh-sungguh, Tuhan pasti buka jalan. Apalagi dalam COVID-19 tahun ini. Renungkan, saudara sudah mengerti akan fungsi Roh Kudus. Ubahlah hidup saudara untuk melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Barang siapa mendengar perkata aku dan melakukannya, ia adalah saudaraku. Barang siapa mendengar firman Tuhan dan melakukan, dia adalah muridku yang sejati. Sekarang kita memikirkan diri kita. Sudahkah kita jadi murid Tuhan yang sejati atau jadi murid-murid tok? Ingat kata Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Banyak yang dipanggil, sedikit dipilih. Banyak orang percaya pada Yesus, tapi tidak bisa membuka pintu surga. Dengan firman ini, kita sadar betapa pentingnya kita tiap minggu kebaktian mendengar firman Tuhan. Hanya satu jawaban. Apakah kamu melakukan firman Tuhan atau hanya ingin berkat jasmani? Cari amannya. Pokoknya ikut Tuhan diberkati aman, tidak ada penderitaan. Tidak. Sebab Tuhan Yesus mengatakan apa? Kalau kamu mengasihi saudaramu lebih dari aku, tidak layak jadi muridku. Lalu siapakah yang jadi murid Tuhan? Yang jadi murid Tuhan adalah orang hidup menyalibkan daging,
menuruti firman Tuhan, itulah muridku yang sejati. Di mana kan murid yang sejati? Kami berani mengabarkan Injil Tuhan. Sebab untuk masuk kerajaan surga, kami mengalami banyak penderitaan. Contohnya, Stefanus mengabarkan Injil, dilempari batu, mati. Yakobus mengabarkan Injil, dipotong kepalanya, mati. Petrus mengabarkan Injil, disalib, kepalanya di bawah, dibakar, mati. Nah, kita itu hidup ingin mati atau tidak? Coba kita baca Filipi 3 ayat 10. Ini renungkan ya bagi saudara ya, supaya berkat Tuhan mengalir cukup setiap hari. Yang ku kendai, ini orang percaya ya, yang ku kendai ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kita itu percaya bahwa Yesus mati bangkit sendiri. Yesus mati dibangkitkan oleh Bapa. Yesus mati dibangkitkan oleh Roh Kudus. Jadi Yesus mati atas kehendaknya sendiri, Dia bangkit sendiri. Itulah pekerjaan Allah Tritunggal. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya, dalam kematian. Jadi kita ini mau bersekutu dengan penderitaan Kristus, mau mengabarkan Injil. Kami percaya Tuhan menyertai kami, yaitu Roh Kudus. Karena itu Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kami hidup itu harus hidup sesuai dengan firman Kristus. Dan apa yang dilakukan Kristus? Ayat berikutnya. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia itu Allah, tapi menganggap Dia sebagai hamba. Terus berikutnya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus adalah hamba yang mau mati sebagai orang berdosa, dan orang berdosa menjadi benar, jadi ciptaan baru. Terus ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Hebat. Yesus sebagai hamba mati di atas kayu salib supaya kita yang berdosa dibenarkan. Supaya kita bisa hidup sesuai dengan Kristus. Yang ku kendaki adalah persekutuan penderitaan Kristus. Yesus mati naik surga, kami mati juga naik surga. Sekarang kita kembali ke Yohanes 14 ayat 5. Yohanes 14 ayat 15. Sorry ya, maaf. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini direnungkan. Saudara setiap minggu berbakti mendengarkan firman Tuhan. Sudahkah saudara mengasihi Tuhan? Sudahkah saudara menyintai Tuhan? Renungkan. Kalau saudara menyintai Tuhan, saudara akan melakukan perintah Tuhan, akan melakukan kehendak Tuhan mulai saat ini sampai bertemu dengan Tuhan. Mari Pak BL maju ke depan. Bagaimana rasanya saudara menyintai Tuhan? Inilah lagu yang harus kamu renungkan setiap hari.
Siap? Ku mau cinta Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun pada silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ingat, sebelum kita tutup, sejak Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengabarkan Injil, kita semua yang dipilih untuk mengabarkan Injil disebut Rasul Awam. Jadi sesudah ini tidak ada nabi lagi di dunia. Inilah iman orang Kristen. Jangan percaya akan munculnya nabi-nabi lagi. Tidak ada, sebab yang berkata tidak ada nabi lagi, yaitu Sang Juru Selamat, Kristus dan Tuhan. Melalui turunnya Roh Kudus, supaya mereka mengerti siapakah saya Rasul Awam, apakah yang harus kami kerjakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, mengerti akan arti tugas atau fungsi Roh Kudus, sehingga hidup kami harus mengasihi Tuhan sepenuh hati kami dan menaati perintah-perintahnya untuk mengabarkan Injil. Setiap orang yang mendengar akan fungsi atau tugas Roh Kudus, ubahlah hidup saudara dimanapun saudara berada, dimanapun saudara mendengarkan firman tentang fungsi Roh Kudus. Tuhan akan menyertai saudara dalam keadaan apapun juga. Sebab Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan saudara. Tuhan selalu menolong saudara.
Tuhan selalu memegang tangan saudara untuk mendapat kemenangan, baik secara rohani maupun jasmani, untuk kepentingan tubuh kami supaya tetap sehat dan menjadi pancaran terang Kristus, menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami tinggal saat ini. Inilah doa kami. Kuserahkan semua jemaat yang hadir di sini dan yang mendengar di rumah, supaya merenungkan firman ini, supaya jadi kehidupan saudara sehari-hari. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Haleluya, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya persilakan untuk pelayan persembahan jalankan tugasnya. Ku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Ku mau ceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Bersukacita, bersukaria karena Engkau Tuhan. Bermasmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Tuhan itu kekuatanku, yang mazmurku, keselamatanku. Dia yang ku puji, Dia Bapa-Ku, ku luhurkan Dia. Tuhan itu Bapa, Tuhan Yesus namanya. Ku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Ku mau ceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Bersukacita, bersukaria karena Engkau Tuhan. Bermasmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Tuhan itu kekuatanku, yang mazmurku, keselamatanku. Dia Allah yang ku puji, Dia Bapa-Ku, ku luhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan Yesus namanya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, keselamatanku. Dia Allah yang ku puji, Dia Bapa-Ku, ku luhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan Yesus namanya. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan Yesus namanya. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan Yesus namanya. Tuhan memberkati setiap apa yang kita beri. Ya. Pengumuman untuk seminggu ke depan, ibadah tengah minggu tetap dilaksanakan melalui online setiap hari Kamis pukul 7 malam. Jadi nanti jemaat akan dibagikan link untuk bergabung di dalam ibadah tengah minggu tersebut. Lalu kita kembali dipertemukan di dalam ibadah raya pada hari Minggu pukul 9 pagi melalui offline dan online. Nah, jadi untuk para jemaat yang mengikuti ibadah offline diharapkan juga mematuhi protokol yang ada dengan tetap menjaga jarak dan juga memakai masker. Sekian pengumuman pada hari ini. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan selesaikan ibadah kita.
Terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Pemberitaan firman Allah membawa kami mengerti betapa pentingnya Roh Kudus untuk hidup kami. Ketika Tuhan memberikan rohnya, sesungguhnya Dia ingin memberikan kemampuan, kekuatan, bahkan Dia ingin memberikan kita kemampuan untuk memahami firman Allah, untuk mengerti firman Allah, untuk mengikuti firman Allah, bahkan untuk hidup kami senantiasa taat kepada firman Allah. Engkaulah kekuatan kami, tanpa Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya Bapa, dengan mengerti Roh Kudus kami tahu Tuhan sedang membawa kami untuk kami juga mengabarkan Injil-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan nyatakan kasih-Mu kepada kami. Apa yang telah kami dengar, biarlah Engkau memberikan kami kekuatan, bahkan meterai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang tidak sempat hadir dalam persekutuan ini. Jika mereka ada yang sakit, ada yang lemah, biarlah kekuatan dan kasih sayang Allah turun dan Kau menjamah memberikan kesembuhan, kekuatan, bahkan memberikan penghiburan kepada mereka. Dan untuk kami yang datang di tempat ini, Tuhan Kau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami, keluh kesah kami. Juga mungkin di rumah banyak persoalan yang kami hadapi. Kami percaya firman mengatakan Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kami. Dan kami percaya kami akan menerima segala kemampuan kekuatan dari Allah. Yang lemah akan dikuatkan, bahkan yang kurangan akan dicukupi oleh Allah. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin kami di pusat, di daerah, sampai di kota Surabaya. Engkau menolong pemimpin kami untuk memberikan kemampuan, kekuatan, bahkan hikmat akal budi untuk dapat menyelesaikan persoalan penyakit menular ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan dan pertolongan-Mu nyata atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami mohon kemurahan kasih-Mu untuk berkat-berkat-Mu. Mari kita mengangkat tangan. Dan saudara yang di rumah juga boleh mengangkat tangan untuk mohon berkat daripada Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat, terimalah rahmat, terimalah anugerah yang datang dari Allah Bapa di sorga, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati kita mulai siang hari ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita.